الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين وهدانا إلى صراط المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان موجود كثير فيها من الناس الصحة والفراغ. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan untuk kita. Apa dasar sehingga kita wajib bersyukur atas nikmat yang Allah berikan untuk kita? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 19 Allah Subhanahu wa taala sampaikan: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikis salihin. Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan untuk kita, untuk kedua orang tua kita. Kita mampu mengerjakan amal soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua, hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, insyaallah kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama hamba-hambanya yang saleh. Itu harapan kenapa kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang patut kita syukuri atas nikmat yang Allah berikan untuk kita. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada hamba yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya setiap saat kita sebut. Tidak ada seorang hamba, bahkan kita kalau seorang laki-laki atau seorang ayah, tidak akan pernah disebut nama kita oleh anak kita, oleh istri kita, oleh saudara-saudara kita. Tapi seorang hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap saat namanya selalu disebut oleh siapa? Oleh umat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebayang enggak oleh kita bahwa nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sebut setiap waktu, pada setiap ibadah yang kita lakukan,
anna Muhammadar Rasulullah. Begitu sholat hendak ditunaikan dilaksanakan, di situ juga nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantaslah kita bagian dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengharapkan nanti di yaumul akhir akan mendapat syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu istimewanya luar biasa. Kita berbangga bagian dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan antara ibadah kita yang istimewa, sholat kita yang luar biasa, sedekah kita yang begitu banyak. Tidak, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lantaran kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala dan cinta kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nantinya yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana aktsarul anbiya wa ana yaqra'u babul jannah. Saya itu seorang nabi yang pengikutnya paling banyak di yaumil akhir nantinya. Saya adalah satu-satunya nabi yang pertama akan minta pada Allah Subhanahu wa taala menutup pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk diri baginda Rasulullah saja, tidak untuk keturunan saja, tapi untuk umat-umatnya. Mudah-mudahan selawat yang kita lafazkan setiap saat, setiap ibadah kita nantinya akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di atas mimbar yang mulia, izinkan saya berwasiat untuk diri saya pribadi, mengajak para jamaah semuanya, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya takwa berusaha untuk meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin, dan juga kita istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi kehidupan yang istimewa buat kita semua, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kecuali kita semua menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kunci utama kita adalah hamba yang bertakwa, yang iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan doa yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adakah di antara kita, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang minta supaya tetap diberi kekayaan, jabatan yang luar biasa? Tidak. Pasti di setiap doa yang kita panjatkan akan ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita hanya minta pada Allah Subhanahu wa taala diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia, terlebih-lebih nanti di kehidupan akhirat dari azabnya Allah, dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, khutbah singkat kita pada siang hari ini kaitan dengan waktu. Kita sudah masuk di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baginda Rasulullah begitu masuk bulan tersebut, Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Baginda Rasulullah yang maksum, yang sudah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu masuk bulan Rajab, Rasulullah tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keberkahan umur yang panjang, ya, yaitu di bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan dipertemukan dengan bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kaitan dengan waktu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini kekhawatiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat-umatnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani mawjudun katsirun min an-nasi as-sihhatu wal faragh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir kepada umat-umatnya tidak mampu memanfaatkan dua waktu yang istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi lantaran Allah memberikan kita sehat, yaitu nikmat sehat dan afiat serta luangnya waktu, sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui seluruh para muazzinnya di setiap masjid. Begitu dikumandangkan azan, berbondong-bondong kita memenuhi panggilan Allah. Itu bukti bahwa kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun kita beraktivitas di pemerintahan, di kantor, namun kita masih meluangkan waktu kita untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa istimewanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita karena kekhawatiran beliau terhadap umat-umat yang lalai, tidak mampu memanfaatkan
Imam Ibnu Katsir menafsirkan kaitan dengan demi waktu wal asr itu waktu asar, ada pergantian waktu di situ. Untuk apa? Apakah kita dalam pergantian waktu itu akan biasa-biasa saja, tidak menghambakan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala? Enggan kita mendengar memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jadi menyesal nantinya bila kita melalaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan waktu yang Allah berikan untuk kita semata-mata kita hanya ingin menghambakan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas yang kita lakukan itu merupakan ladang ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami bekerja di kantoran pemerintah, itu bagian dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dengan kaitan dengan waktu Allah selamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'na bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syakru bi masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والميهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.